Salam, selamat pagi Bapak Ibu. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi terlebih dahulu kita berdoa. Kami bersyukur waktu kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk mendengarkan firman-Mu yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Ajar kami supaya kami tetap setia mengikut Engkau sampai Maranatha. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini, yaitu hari Senin, tanggal 5 Agustus 2024 yang tertulis dalam kitab Pengkhotbah 5 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Janganlah terburu-buru dengan mulutmu, dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah. Karena Allah ada di sorga dan engkau di bumi. Oleh sebab itu, biarlah perkataanmu sedikit. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus Yesus, ayat tersebut mengingatkan kita tentang dua hal. Yang pertama, janganlah terburu-buru dengan mulut kita, janganlah kita gerusa-gerusu dalam berbicara. Kendalikanlah omongan kita. Yang kedua dikatakan, janganlah hati kita lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah. Janganlah hati kita terlalu cepat berkata-kata kepada Dia. Karena Dia, Allah kita, dikatakan bertahta di sorga, sedangkan kita ada di bumi. Oleh sebab itu, biarlah perkataanmu sedikit, sabar, benar, dan berkenan di hadapan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, melalui renungan pagi hari ini kita diingatkan supaya mengendalikan mulut, artinya menguasai diri dan menahan emosi, perasaan, agar dapat mengendalikan perkataan dan secara berhati-hati berucap kepada Tuhan Allah. Mulut dan hati adalah bagian organ tubuh yang sangat berperan mempengaruhi seseorang dalam berkata-kata. Mengendalikan ucapan harus menjaga hati dengan waspada. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, kalau kita baca di dalam Amsal pasal 4 ayat 23-24 berkata, dikatakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Buanglah mulut serong daripadamu, dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Kalau kita baca lagi di dalam Mazmur 141 ayat 3 berkata, awasilah mulutmu, ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Amsal 13 ayat 3, siapa menjaga mulutnya, memelihara nyawanya. Siapa yang lebar bibir, akan ditimpa kebinasaan. Firman Tuhan tersebut mendidik, mengajar, dan menasehati kita, supaya kita yang lemah dan berdosa ini senantiasa memohon pertolongan kepada Tuhan, agar Tuhan mengawasi mulut kita dan menjaga bibir kita, agar Roh Kudus-Nya yang tinggal di dalam diri kita bekerja dan memproses mulut dan bibir kita berbicara yang berkenan di hati Tuhan. Lalu kalau kita baca di dalam Injil Matius 12 ayat 37 dikatakan, karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus Yesus, karena itu ayat ini memperingatkan kita, orang percaya ketika berkomunikasi dengan Tuhan Allah dalam doa, ibadah dan nyanyian syukur, serta ungkapan yang lain, agar menggunakan bahasa yang baik, bahasa yang sopan dan menyenangkan. Juga jangan berkata sembarangan, bertele-tele, dan dikatakan jangan berbohong di hadapan Tuhan Allah dan manusia. Sebagai anak Tuhan, kita diingatkan untuk mengendalikan hati dan bijaksana berucap saat berkomunikasi dengan Tuhan Allah. Dalam persekutuan, karena itu mintalah Tuhan juga untuk menjaga hati dan mulut kita, agar supaya dalam tuntunan Roh Kudus kita dimampukan untuk secara sadar
menguasai setiap perkataan yang diucapkan. Dan dikatakan, menjaga hati dan mulut dalam kewaspadaan berkata-kata adalah bagian hidup yang takut akan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus Yesus, karena itu melalui renungan pagi hari ini kita terus diingatkan supaya kita menjaga mulut dan bibir kita. Karena mulut kita inilah membawa kita kepada keselamatan dan mulut kita ini juga lah membawa kita kepada kecelakaan. Karena itu tetaplah Roh Kudus kita undang untuk menguasai hati dan pikiran kita supaya kita dapat berkata baik, sopan, jujur di hadapan setiap orang, terutama di hadapan Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih buat firman yang boleh kami dengarkan di pagi hari ini, yang mengingatkan kami supaya kami mengendalikan mulut, hati, pikiran kami, supaya kami Tuhan tetap mengarahkan pikiran kami kepadamu, dan biarlah Roh Kudus-Mu mengajari kami supaya kami tetap berbicara dengan sopan kepada setiap orang, secara khusus kepada Tuhan. Bapa di dalam sorga, kuatkan kami dan pelihara hati dan jiwa kami, sehingga kami tetap berjalan dalam terang Injil-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam hari-hari kami, biarlah Tuhan yang menuntun kami, memelihara kami, memberkati kami, sehingga apapun yang kami lakukan seturut dengan kehendak-Mu. Dan biarlah kami menjadi terang dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, ajar kami juga dalam hidup kami, supaya kami pembawa sukacita, supaya wajah Tuhan kami tunjukkan melalui sikap perkataan dan tindakan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terimalah berkat Tuhan, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan pengasihan daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.